Oke teman-teman, selamat datang di channel gue Net. Kali ini gue Net akan menjelaskan tentang social engineering, yaitu adalah salah satu metode dalam melakukan penetrasi testing ya. Setelah kita kemarin belajar tentang eh, penetrasi testing, kita akan belajar salah satu metodenya, yaitu social engineering. Social engineering itu apa? Dari Wikipedia ya, social engineering adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia. Rekayasa sosial umumnya dilakukan melalui telepon atau internet. Jadi kalau kalian pernah dengar telepon atau internet, misalnya itu phishing, nanti kita akan bahas ya. Jadi ini pengertian social engineeringnya. Nah, yang pertama itu adalah phishing. Phishing itu penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password ataupun PIN, kartu kredit dan segalanya ya. Biasanya serangan ini menggunakan website yang menyerupai website asli. Nah, ini contohnya ya seperti ini ya. Di sini Faca Beok ya kan, harusnya Facebook kan, tapi Faca Beok. Tapi ketika ini dikirimkan ke orang, orang nggak bakal ngeliat ini asli atau enggak. Itu seperti itu. Dia langsung login kan karena di sini mirip Facebook. Login aja deh gitu. Apalagi di HP ya, di HP itu biasanya linknya nggak kelihatan seperti itu. Itu phishing. Selanjutnya spear phishing. Spear phishing itu phishing tapi dia menargetkan sebuah organisasi atau menargetkan sebuah individu ya. Jadi targetnya lebih spesifik. Kalau phishing tadi itu seperti jala ya kan. Kalau spear phishing ini kalau kalian pernah lihat orang menyelam bawa panah di dalam air, nah itu spear phishing. Walling, whaling atau walling ini ya, itu menargetkan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi seperti CEO, CFO, CIO, CSO dan lain-lainnya ya. Jadi dia menargetkan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan atau instansi, yaitu walling. Phishing atau voice phishing ya, phishing pakai telepon. Kalau kalian pernah ditelepon, ada juga di sini video yang orang-orang ngaku temen, ngaku apa gitu, nanya-nanya, atau mungkin juga dia suruh kamu transfer seperti itu phishing namanya, voice phishing. Smishing itu SMS ya, phishing pakai SMS seperti undian berhadiah Mtronic, Shopee, Tokopedia dan sebagainya ya, itu smishing namanya. Selanjutnya elicitation, ngobrol-ngobrol santai buat mengulik informasi sensitif. Biasanya orang itu kalau udah ngobrol enak, ngopi, ngudut gitu kan, dia kalau ngobrol itu bisa kelabasan gitu, info-info sensitif dari perusahaan atau sistem yang dia pegang itu keluar, misalnya email saya, password saya, segala macam seperti itu biasanya keluar gitu. Halaman ini harus gini-gini, metodenya seperti apa. Nah, itu elicitation ya. Jadi dia elicitation itu mendapatkan info-info sensitif dari ngobrol-ngobrol seperti itu. Ada lawannya elicitation itu interrogation atau interogasi ya. Ini biasanya dipakai oleh militer, penegak hukum, agen intelijen ya. Jadi dia ngulik informasi tapi misalnya dengan cara disetrum orangnya atau didudukkan di kursi listrik terus disetrum, ditakut-takutin, ditenggelamin di dalam air, dipukulin. Nah, itu interogasi. Biasanya dipakai agen intelijen, militer dan penegak hukum. Kalau seperti penetrasi tester itu, pentester itu nggak pakai ini ya, tapi dia makanya yang elicitation tadi, ngobrol santai tapi dapat info. Orang yang diajak ngobrol tuh nggak sadar gitu bahwa yang diungkapinnya itu kata-kata sensitif, info-info sensitif. Itu elicitation. Kalau untuk militer dan agen intelijen, penegak hukum, itu interrogation. Terus impersonation ya, itu dia meniru pakaian atau misalnya nih kamu ingin mendapatkan info tentang perusahaan, suatu perusahaan tuh ya, kamu pura-pura jadi kurir atau pura-pura menjadi petugas kebersihan di tempat itu ya kan, dengan pakaian yang mirip-mirip gitu kan, kamu masuk-masuk aja kan dengan santai. Orang nggak bakal curiga, oh ini kurir, oh ini petugas kebersihan. Padahal kamu pura-pura jadi petugas kebersihan, kamu masuk ke ruang server nyuri data kan, kamu nggak ketahuan. Karena apa? Karena orang nggak mencurigai kamu, soalnya pakaian kamu mirip petugas kebersihan atau mirip kurir gitu. Masuk ke sebuah gedung yang ada sarana fisik sistemnya, bisa kalian ambil datanya atau rusak. Misalnya kalian masuk ke ruangan terus motong kabel des kan, down tuh kan servernya. Itu impersonation ya, di pura-pura pakai pakaian petugas gitu. Bisa juga kalau di rumah itu impersonation tuh
petugas PLN, pura-pura jadi petugas PLN padahal dia nyolong HP, nyolong laptop. Itu namanya impersonation ya. Kalau yang phishing tadi, yang website tadi pura-pura jadi Facebook, ini pura-puranya pakai badan, itu pakai seragam, impersonation. Oke, selanjutnya shoulder surfing. Nah, misalnya saya lagi kayak gini nih, lagi nulis-nulis kode, nyeting config, terus ada orang di belakang ngintip, ini password database-nya ketahuan. Tuh kan, itu melihat PC atau HP lain untuk mendapatkan info sensitif. Misal saya lagi ngoding tadi config, tahu-tahu dia ngintip kan, dia ngelihat password database seperti itu. Terus biasanya di ATM tuh, makanya kita kadang disuruh nutupin tangan gitu kan. Itu biasanya ada kamera tersembunyi atau mungkin ada orang yang melihat kita di belakang, terus ketahuan tuh kita masukin pin seperti itu. Bisa juga untuk melihat bahasa seseorang dalam mengirim email, karena kita setiap mengirim email atau mengirim pesan ke seseorang itu manggilnya beda ya. Misalnya sayang, ternyata kita bukan manggil sayang, biasanya kita manggilnya beb. Itu kan jadi aneh gitu kan. Jadi kebiasaan seseorang dalam memanggil orang di dalam chat itu bisa juga dilihat loh. Jadi kalau misalnya orang itu bisa tahu gimana cara kita ngirim chat ke seseorang, itu bahaya kan, kira-kira kayak asli seperti itu kan. Ibarat kita ditelepon tuh suaranya mirip gitu kan. Kita juga kan bisa tuh ngelihat bahasa dalam chat itu kan. Biasanya orang itu ngechat kita tuh punya bahasa tersendiri seperti itu. Itu bahayanya dari shoulder surfing ya. Orang bisa ngeliat info-info sensitif dari ngintip layar PC atau HP kita. Bisa juga digunakan di mesin ATM seperti itu. Terus yang ini adalah USB key drop, yaitu orang biasanya punya flash disk ya. Flash disk itu diisi malware. Flash disk diisi malware, terus dijatuhin ke target. Misalnya ada target nih, duduk di sana. Kita jatuhin aja USB yang udah kita isi malware di dekatnya. Ketika si target itu menemukan USB kita, itu secara spontan biasanya alam bawah sadar dia itu penasaran apa isi flash disknya ya kan. Dicolokin lah ke PC. Ternyata malwarenya masuk ke PC, dan kebetulan PC-nya nggak ada antivirus. Akhirnya apa? Si attacker itu bisa melakukan remote atau bisa mengakses PC dari korbannya karena sudah ditanami malware. Seperti itu saja. Oke, terima kasih. Begitu saja penjelasan saya tentang metode social engineering dan tipe-tipe dari social engineering. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.